Warta Sepekan GBT Kristus Alfa Omega Boja. Ibadah keluarga Minggu setiap hari Minggu serentak dimulai 7:30. Ibadah online melalui channel YouTube GBT KAO Boja. Ibadah sekolah Minggu online setiap hari Minggu dengan link yang akan dibagikan oleh guru sekolah Minggu. Mesbah keluarga setiap hari Rabu serentak dimulai pukul 7 malam. Ibadah online melalui channel YouTube GBT KAO Boja. Doa akhir pekan bersama keluarga setiap hari Sabtu serentak dimulai pukul 7 malam. Pembacaan dan renungan akan dibagikan melalui WhatsApp group. Penyaluran kolekte atau persembahan mingguan, logistik, dan persepuluhan dapat dibawa ke gereja dengan jadwal setiap hari Minggu pukul 9 sampai 8 malam atau melalui rekening berikut ini. Sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan Alkitab dan catatan serta alat tulis. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Engkau yang memanggil kami, Engkau yang akan membuat kami sempurna, Roh Kudus yang memurnikan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, pada saat ini kita mau belajar firman Tuhan, di mana Tuhan itu di masa-masa ini sedang memanggil kita dan untuk membangun keluarga kita masing-masing. Dan kita harus percaya bahwa masa yang seperti ini adalah masa yang sukar, masa yang harus kita maknai dengan tingkatan rohani yang lebih lagi. Kita harus mengasah rohani kita lebih lagi, karena kita harus tahu bahwa Tuhan mengizinkan dunia sedang digoncang, Tuhan mengizinkan perekonomian sedang digoncang, dan juga hal-hal yang lain sedang digoncang oleh Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan tahu dan Tuhan mau, Tuhan rindu setiap kita mau melihat ada maksud Tuhan di balik semua yang Tuhan izinkan terjadi atas dunia ini, bahkan bangsa kita, bahkan personal setiap orang yang percaya kepada Tuhan, khususnya kita jemaat Tuhan. Tuhan mau satu hal, untuk menguji kemurnian rohani kita, untuk menguji kemurnian bagaimana sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu tidak bisa dinilai, tidak bisa diukur ketika kita sedang baik-baik saja. Ketika kita sedang tidak baik-baik saja, disitulah kemurnian itu diasah, diuji, dan Tuhan mau setiap kita memurnikan iman kita. Tuhan sedang menggoncangkan dunia ini. Apa yang kita lihat? Ketika kita melihat dunia ini, kita berpegang dengan sesuatu yang ada di dunia ini, maka iman kita ikut tergoncang. Tetapi ketika kita berpegang kepada suatu hal yang tidak tergoncangkan, yaitu firman Tuhan, janji-janji Tuhan, dan tidak lain juga pribadi Tuhan itu sendiri, itu yang menjadi kekuatan kita. Dan ketika kita berpegang kepada Tuhan yang tidak tergoncangkan, maka iman kita semakin teguh dan murni. Kita harus tahu bahwa Tuhan memberikan kekuatan yang baru buat setiap kita. Tuhan hari-hari ini sedang menguatkan kita. Tuhan hari-hari ini sedang memanggil kita untuk kembali. Supaya apa? Tuhan mau memurnikan gerejanya. Dan Tuhan rindu supaya kita kembali kepada kemurnian ibadah kita. Dan di sini kita mau belajar dari Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15.
Mari bersama-sama kita bacakan Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Di sini Tuhan memanggil kita, katakan bahwa Dia Tuhan, beginilah firman Tuhan Allah, beginilah firman yang pencipta langit dan bumi, yang Maha Kudus. Nah, disinilah Tuhan menunjukkan karakternya yang dikatakan Maha Kudus. Dia kudus di antara semuanya. Dia yang paling kudus, paling murni, paling bersih. Dan disinilah Tuhan mau supaya kita sebagai gereja Tuhan. Jadi gereja ini bukan gedung, tapi gereja itu adalah saya dan Bapak Ibu sekalian. Gereja adalah kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu gereja. Dan Tuhan berbicara kepada gerejanya, yaitu saya dan Bapak Ibu sekalian, di mana Dialah Allah yang Maha Kudus. Ketika Tuhan bilang, aku Allah yang Maha Kudus, maka Dia mau supaya gerejanya dikuduskan, dimurnikan, dikhususkan. Dengan apa? Yang pertama adalah panggilan supaya kita bersekutu dengan Tuhan di dalam kekudusan Tuhan. Dan Tuhan minta supaya kita bertobat. Bertobat ini bukan karena dulu kita tidak percaya Yesus, kemudian harus percaya Tuhan Yesus. Tidak. Tetapi ketika kita bertobat, Tuhan meminta kita untuk bertobat. Artinya kita berputar balik dari kebiasaan kita yang sudah salah. Jadi bukan soal percaya iman kita, tetapi perilaku dan perkataan kita harus balik, berputar. Supaya apa? Ada yang namanya persekutuan dengan Tuhan. Dan Tuhan minta adanya tinggal diam di dalam Dia. Dengan bertobat dan tinggal diam, ketenangan dalam batin kita. Bukan ketenangan karena kita punya uang, bukan ketenangan karena kita sehat-sehat saja, ketenangan karena dunia ini aman, lingkungan sekitar kita aman, tapi ketenangan di dalam ketidaktenangan. Artinya adalah Tuhan minta supaya kita tetap tenang, sekalipun lingkungan sekitar kita seolah-olah digoncangkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mau ada ketenangan ketika kita berada dalam hadirat Tuhan. Dan kita harus masuk ke dalam hadirat Tuhan, masuk ke dalam tempat penyembahan kita, tempat bersekutu kita dengan Tuhan, supaya kita mengalami yang namanya ketenangan. Tubuh kita terbatas dalam aktivitas, namun Tuhan juga rindu jiwa dan roh kita, ya. Tidak hanya tubuh kita yang kita bawa ke hadirat Tuhan berdoa, tapi jiwa dan roh kita juga Tuhan rindu. Kita mengalami yang namanya perhentian, ada yang namanya kalibrasi, ada yang namanya perhentian sejenak. Karena jiwa kita tidak mungkin dalam pikiran dan perasaan kita selalu berpikir. Kita memikirkan hal ini terus-menerus, lama-lama tubuh kita bisa sakit. Tapi Tuhan mau ada perhentian di dalam roh dan jiwa kita untuk mencari hadirat Tuhan. Butuh yang namanya ketenangan. Ketika kita tidak bisa tenang jiwa kita tidak bisa berdoa, kita tidak bisa membaca Alkitab. Oleh karena itu kita tidak bisa hidup kita digoyang-goyang, digoncangkan dengan dunia ini. Tapi kita harus beralih kepada pribadi yang tak tergoncangkan, yaitu Yesus Kristus. Ketika hal-hal yang dilakukan, ketika bertobat, tinggal tenang dalam Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Dan disitu katakan, terletaklah kekuatan kita ketika kita bertobat, tinggal tenang, tinggal diam, dan kita mempercayai bahwa disitulah letak kekuatan kita, yaitu ketika kita diam di dalam Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena Tuhan mau memulihkan, mau mengembalikan, meriset sistem gereja, khususnya dalam keluarga, gereja Tuhan. Gereja itu kumpulan dari keluarga-keluarga. Ketika keluarga-keluarga Kristen ini berkumpul, itulah gereja. Jadi bukan hanya gedung. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu memprioritaskan yang namanya keluarga. Yang pertama, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, hal yang dilakukan Tuhan adalah untuk mempersatukan mereka, pernikahan, keluarga. Kemudian ketika mukjizat pertama Yesus di Kana,
bersangkutan dengan keluarga. Sekalipun Yesus bilang bahwa itu bukan waktunya, tapi Tuhan melakukan mujizatnya. Bisa ditafsirkan bahwa Tuhan memang memprioritaskan keluarga. Oleh karena itu, kita mau belajar dari Nehemia, di mana dia juga memprioritaskan yang namanya keluarga. Bagaimana dia bekerja, berjaga, dan juga melindungi keluarga-keluarga orang-orang Israel. Kita buka Nehemia 4. Nehemia pasal yang keempat, ayat 11 sampai 14. Nehemia 4 ayat 11 sampai yang ke-14. Kita akan bacakan bersama Nehemia 4 ayat 11 sampai 14. 1, 2, 3. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan mereka. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, untuk istrimu dan rumahmu. Amin. Jadi kita harus tahu di sini Nehemia punya beban. Tuhan taruh beban. Ini bukan beban yang buruk, tapi beban untuk sesuatu, mengerjakan sesuatu maksud dan rencana Tuhan. Pada saat itu umat Tuhan telah kembali pulang dari pembuangan di Babel selama 70 tahun. Dan situ Nehemia juga kembali bersama-sama beberapa orang Israel, dan kemudian mereka harus membangun rumah mereka sendiri, membangun bait Allah, dan juga tembok kota Yerusalem. Esra diberikan beban dalam hatinya untuk membangun rumah Tuhan atau bait Allah bersama orang-orang yang pertama kali datang. Jadi ada beberapa gelombang. Esra terlebih dahulu untuk membangun. Kemudian Nehemia diberikan beban oleh Tuhan untuk membangun benteng kota atau tembok kota. Karena ketika tembok itu bisa dibangun, maka ada keamanan bagi Yerusalem, bagi orang-orang Israel. Hanya butuh satu orang untuk mengerjakannya. Nehemia menerima panggilan Tuhan. Jadi ketika Tuhan memberikan beban dalam hati Nehemia, kamu harus membangun tembok kota Yerusalem. Dan Tuhan berikan beban itu, memanggil dia untuk membangun, dan Nehemia itu menerima panggilan Tuhan. Dia mau mengerjakannya. Dan Nehemia tergerak oleh karena beban untuk membangun tembok itu. Jadi Tuhan tidak perlu banyak orang untuk mengerjakan, cukup satu orang. Ketika Tuhan taruh beban dalam hatinya, bisa menggerakkan banyak orang. Sekalipun di keluarga kita mungkin ada yang kurang semangat beribadah, keluarga kita mungkin ada yang belum percaya Tuhan, atau keluarga kita sudah percaya tapi masih malas-malasan beribadah. Percaya, ketika Tuhan taruh beban dalam hati kita, hati saya, Bapak Ibu sekalian, kita bisa membangun yang namanya tembok, dan membangun keluarga. Kita bisa membangun, Tuhan bisa pakai kita dengan perkataan kita, dengan teladan hidup kita, untuk bisa membawa mereka dekat kepada Tuhan. Karena kitalah umat Tuhan yang imamat dan rajani. Kita imam, kita membawa mereka untuk dekat kepada Tuhan. Namun tetap ada masalah, ya. Tetap ada masalah, yaitu adalah orangnya sedikit. Orang Israel yang datang itu sedikit, tapi musuh-musuhnya itu bangkit dan banyak. Jadi orang Israel itu berkumpul sedikit, dan kemudian juga diperingatkan bahwa nanti musuhmu akan datang. Nah, ini yang menjadi permasalahan, dan butuh yang namanya komitmen. Kalau orang Israel tidak bisa berkomitmen untuk membangun, sampai dikatakan tangan kanannya pegang senjata, pegang pedang, tangan kirinya untuk pegang alat untuk membangun. Jadi dua tangan
Satu untuk berperang, satu untuk membangun. Kita saja kalau bekerja dengan dua tangan sudah repot. Apalagi ini satu tangan untuk bekerja, satu tangan untuk mempertahankan, untuk berperang. Tapi Nehemia itu membangun semangat mereka, membangun kerinduan mereka. Orang-orang yang digerakkan oleh Roh Kudus dan Roh yang memimpin kita untuk membangun hidup kita lebih lagi dengan hal-hal yang rohani. Kita harus percaya bahwa kita diajak Tuhan dengan dorongan Roh Kudus membangun hidup kita lebih rohani lagi. Dan setiap orang yang tergerak dan mau dipimpin oleh Roh Kudus, disitulah hidupnya akan diperbaharui. Hidupnya dari pertobatan ke pertobatan, terus bertobat. Hidupnya dibangun terus. Sampai hidupnya menjadi mempelai yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Sampai kita bisa bersekutu erat dengan Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan itu pasti membangun kita. Mungkin kita bermalas-malasan, satu saat kita malas untuk beribadah, tapi percaya dengan kekuatan Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita. Dia akan memampukan kita untuk kita bisa bersekutu. Dan Tuhan minta supaya mereka diam di Yerusalem, dasar daripada kedamaian, kota kebenaran. Ketika kita membangun hidup kita dengan dasar kebenaran, dengan hidup benar, dan kebenaran itu menghasilkan damai sejahtera, hidup dalam kedamaian sejahteraan Tuhan. Dan disitulah terjadi yang namanya pemulihan. Orang yang hidup benar, berusaha untuk hidup benar dengan pertolongan Roh Kudus, akan menimbulkan damai sejahtera. Ketika seseorang hidup dalam damai sejahtera, dia berpengharapan, berserah penuh kepada Tuhan. Dan satu hal, kita mau buka Yehezkiel 22 ayat 30. Yehezkiel 22 ayat 30. Yehezkiel 22 ayat 30. Saya akan bacakan. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Tuhan ternyata mencari orang, menunggu orang, satu orang saja untuk apa? Yang namanya bisa membawa mereka mendirikan tembok, mendirikan keluarga mereka dengan dasar kebenaran dan damai sejahtera. Ternyata Tuhan selama ini mencari yang namanya orang-orang, dikatakan satu orang saja bisa memulihkan keluarga, satu orang saja bisa memulihkan bangsa dengan kesungguhan hati. Tuhan tidak minta banyak orang, Tuhan minta satu orang yang sungguh terbeban. Di situ Tuhan akan menyatakan pemulihan, mujizat. Tuhan menyatakan yang namanya kebangkitan rohani dalam keluarga. Jadi kita harus tahu bahwa satu hal, ketika musuh datang itu pasti. Ketika kita mulai membangun, pasti musuh datang. Ketika Nehemia ini mulai membangun tembok, mereka diperingatkan 10 kali bahwa orang-orang sekitar akan memusnahkan mereka, akan menyerang mereka. Ketika kita membangun rohani kita, maka akan ada tantangan yang lebih berat lagi. Entah tantangan dari pribadi kita, kedagingan kita, atau tantangan-tantangan dari orang-orang sekitar kita yang membuat kita malas, membuat kita lesu, membuat kita tidak bisa hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Tetapi satu hal yang Tuhan janjikan kepada Nehemia, kita kembali ke Nehemia pasal yang keempat. Ada janji yang Tuhan berikan kepada Nehemia ketika musuh-musuh menyerang mereka, dikatakan ayat yang 14, jangan kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Ketika kita ingin membangun keluarga kita, dikatakan untuk rumahmu. Rumah itu berbicara mengenai keluarga. Ketika Tuhan minta, ayo maju, jangan takut, ada Tuhan yang maha besar, ada Tuhan yang dahsyat yang berperang bagi kita. Maka di situ kita akan mengalami namanya kemenangan. Tantangan pasti ada, tetapi Tuhan minta
kita maju membawa nama Tuhan. Seperti Daud, dia berperang membawa nama Tuhan. Dan juga ayat yang ke-20, dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami, Allah kita akan berperang bagi kita. Jadi ketika kita mengalami peperangan rohani antara keinginan Tuhan dan keinginan daging, ingat ada Tuhan yang akan berperang membantu kita mengalahkan kedagingan kita, kemalasan kita, hal-hal yang membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Tuhan akan berikan kemenangan bagi kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, pagi ini sungguh indah Tuhan, di mana Nehemia Engkau menggerakkan hatinya untuk membangun tembok kota, dan Engkau juga menggerakkan setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan, Engkau yang berperang bagi kami. Engkau maha besar dan dahsyat untuk memulihkan keluarga kami. Engkau jamah Tuhan setiap keluarga-keluarga di rumah, keluarga-keluarga yang melihat Tuhan. Engkau berkati mereka supaya mereka menang melewati tantangan-tantangan keinginan daging, menang melawan tantangan-tantangan keinginan daging Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.